Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 225 sampai 226. Niat pedang yang tak terkalahkan. Pada saat ini, Ye Guan akhirnya memiliki niat pedang eksklusifnya sendiri, sama seperti niat pedang manusia dari ahli pedang manusia. Pedang itu sempurna, dengan kata lain setara dengan kepercayaan Dzogchen pada Kendo. Dia teguh pada jalan yang telah dia pilih, dan sebagai hasilnya, pedangnya akan berubah dan menjadi Dao. Alasan kenapa suara misterius itu ingin menjadi pelindung Ye Guan adalah karena apa yang dilakukan Ye Guan kali ini jauh di luar ekspektasinya. Dia benar-benar menyerahkan tulangnya yang pantang menyerah. Menurutnya, ini agak sulit dipercaya. Anda harus tahu bahwa jika Ye Guan dapat memperoleh tulang indomitable saat ini, kekuatannya akan meningkat pesat, dan manfaat langsungnya tidak terbatas. Untuk masa depan, manfaatnya tidak terbatas. Dia tidak menyangka Ye Guan akan menyerah. Tapi kemudian aku memikirkannya, seperti yang Ye Guan katakan, jika tidak ada permusuhan, mengapa tidak menekuk tulangmu? Dia bisa melihat lebih jauh dari yang lain. Jika Ye Guan menerima tulang pantang menyerah ini hari ini, meskipun dia bisa mendapatkan manfaat yang tak terhitung jumlahnya, tulang pantang menyerah ini juga bisa menjadi batasan baginya di masa depan. Batasi diri Anda. Ye Guan ingin bertarung demi tak terkalahkan. Jika Anda menerima tulang pantang menyerah ini hari ini, itu seperti memasang lapisan belenggu di jalan Anda sendiri. Tao yang dikejarnya lebih tinggi dari kaisar yang pantang menyerah ini. Harus dikatakan bahwa wanita misterius itu semakin menyukai Ye Guan saat ini. Karakter pemuda ini benar-benar tak tertandingi di dunia. Jika takdir Sukun tidak pernah muncul lagi, maka dia bersedia menjadi pelindung Ye Guan. Di depan Ye Guan, tawa kaisar yang pantang menyerah terus berlanjut, dan seluruh dunia gemetar. Di samping itu, ketika pasangan itu mendengar kata-kata Ye Guan, mereka semua sangat terkejut dan tidak bisa dipercaya. Untuk melepaskan kekuatan pantang menyerah yang begitu mudah tersedia bagi Anda, wanita dengan tanda lahir itu menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat rumit. Menurut mereka, tulang pantang menyerah adalah benda suci yang tiada taraf. Namun pemuda di depan mereka bukanlah hal yang langka sama sekali. Dia tahu bahwa pemuda ini sedang menempuh jalan yang lebih tinggi. Pada saat ini, kaisar yang pantang menyerah tiba-tiba menatap Ye Guan di depannya. Pada saat ini, selain kekaguman, ada juga sedikit kerumitan di matanya. Temperamen pemuda ini sungguh langka. Jika dia tidak mati muda, perjalanannya pasti masih panjang di masa depan. Kaisar yang pantang menyerah menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Karena kamu memiliki tujuan yang lebih tinggi, aku tidak bisa memaksamu." Ye Guan tersenyum sedikit, lalu menyingkir dan berhenti berbicara. Kaisar yang pantang menyerah memandang Ye Guan dan diam-diam berpikir itu sangat disayangkan. Dia sangat menyukai pemuda ini. Sayang sekali anak ini tidak menyukainya. Setelah membaca ini, kaisar yang pantang menyerah menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak marah, tapi lebih bahagia dalam diri pemuda ini. Dia melihat dirinya yang dulu. Bangga, ada suatu masa ketika saya sama bangganya dengan pemuda ini. Disayangkan, kaisar yang pantang menyerah menghela nafas dalam hatinya dan memandang keempat orang di Lian Suang. Akhirnya,
matanya tertuju pada Han Zong. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lian Xuang dan mereka bertiga tiba-tiba menjadi sedih. Mereka tahu bahwa senior ini menyukai Xian Zong. Mereka tidak mungkin seperti Ye Guan, yang bahkan tidak bisa meremehkan tulang tidak fleksibel. Bagi mereka, tulang tidak fleksibel tidak diragukan lagi adalah benda ajaib yang dapat mengubah takdir mereka. Bahkan mengubah nasib keluargamu sendiri. Kaisar yang pantang menyerah memandang Han Zong dan tetap diam. Ragu-ragu, anak laki-laki ini bisa melakukannya, tapi itu tidak cukup baik. Sebagai seorang kaisar yang tiada taranya ratusan juta tahun yang lalu, visinya secara alami sangat tinggi. Saat ini, Han Zong tiba-tiba keluar. Dia ragu-ragu. Sejenak, lalu berkata, "Senior, meskipun saya tidak sejahat saudara Ye, tetapi jika saya diwarisi oleh senior saya tidak akan mempermalukan reputasi saya." Hanya sedikit jujur, tapi tidak bodoh, dia tahu bahwa senior di depannya ragu-ragu. Saat ini, dia harus berjuang untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar perkataan Kaisar Xianzong, Kaisar yang tak terkalahkan tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu menahan rasa sakit karena penggantian tulang?" Zongxian segera berkata, "Ya." Kaisar yang tak terkalahkan melirik ke langit dan terkekeh. "Jika Anda terus menunggu, Anda mungkin tidak menemukan orang yang lebih baik. Jika itu masalahnya, biarlah." Kaisar yang pantang menyerah melambaikan lengan bajunya, dan tidak jauh dari sana, puluhan ribu tulang tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam tubuh Sekte Han. Ledakan, dalam sekejap, mata Xuan Zong tiba-tiba melebar, dan terdengar suara tulang patah di tubuhnya. "Untuk mengganti tulang, kamu harus mematahkannya terlebih dahulu." Seberapa mengerikankah rasa sakit yang meremukkan tulang? Han Zong mengepalkan tangannya, wajahnya berubah bentuk, dan pembuluh darahnya pecah. Tapi dia mengertakkan gigi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Tunggu." Melihat Han Zong di depannya, Kaisar pantang menyerah sedikit mengangguk. Di samping, Lian Xuang dan Zong Shou memandang Han Zong dengan rasa iri dan sedih di mata mereka. Namun wanita dengan tanda lahir itu terlihat sangat tenang. Pada saat ini, Han Zong perlahan jatuh. Dia terbaring di tanah, tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus patah. Tetapi auranya melonjak dengan gila-gilaan pada saat ini. "Ubah tulangmu," kamu memandang Han Zong, dan dia tahu bahwa setelah pemuda ini mengubah tulangnya, kekuatannya pasti akan berubah secara dramatis. Pemuda ini sendiri adalah seorang praktisi fisik, tetapi dengan indomitable bonus, peningkatan kekuatan ini benar-benar menakutkan. Tentu saja dia tidak iri, dia punya jalannya sendiri, tidak perlu iri pada orang lain. Pada saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Setelah anak ini mengubah tubuhnya, kekuatannya melebihi kamu, maukah kamu?" Ye Guan tertawa, "Tuan Ta, kamu meremehkanku." "Ye Guan, aku Ye Guan bukan tipe orang yang tidak ingin orang lain menjadi lebih baik. Jika dia lebih baik dariku, aku akan bekerja keras. Menurutku, orang yang tidak ingin orang lain lebih baik dari dirinya tidak ada gunanya." Xiaota tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Na Xuanzong tiba-tiba membuka matanya perlahan. Pada saat ini, auranya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan masih meningkat dengan liar. Pada saat ini,
Kaisar yang pantang menyerah tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bangun." Han Zong segera berdiri dan membungkuk dengan hormat, "Tuan." Kaisar yang pantang menyerah memandang Han Zong dan berkata, "Anda ada di sini hari ini hanya karena Tuan Ye. Anda sedikit lebih tua darinya, panggil dia kakak." Semua orang tercengang, Ye Guan juga tercengang. "Jika Anda sedikit lebih tua dari Anda, sebut saja diri Anda kakak." "Apa-apaan?" Xuan Zong juga tertegun, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Tuan, saya besar." Kaisar yang pantang menyerah mengangguk, "Panggil aku saudara." Di samping ekspresi Suang dan Zong Shou tiba-tiba menjadi aneh. "Kenali kakak." Keduanya dipenuhi keraguan. "Tahukah Anda, Han Zong sekarang memiliki tulang pantang menyerah. Setelah dia sepenuhnya terintegrasi dengan tulang pantang menyerah, dia pasti akan menjadi monster super di seluruh dunia dan surga. Dapat dikatakan bahwa Sekte Han pasti akan masuk dalam daftar surga yang legendaris. Daftar semua surga adalah daftar semua surga di semua alam. Hanya monster paling jahat yang bisa masuk dalam daftar ini. Dan selama Anda bisa masuk dalam daftar ini, Anda adalah monster yang tiada taranya, karena hanya ada 10 tempat di daftar ini. Gabungan seluruh dunia dan surga, ada miliaran makhluk hidup. Dengan masuk dalam daftar ini, Anda adalah salah satu dari 10 orang generasi muda terkuat di antara miliaran makhluk hidup. Dan Han Zong yang memiliki semangat pantang menyerah pasti bisa masuk dalam daftar ini, atau bahkan menjadi yang pertama. Keras hati, dan sekarang, Kaisar pantang menyerah sebenarnya ingin Sekte Han mengakui Ye Guan sebagai kakak tertuanya. Apakah Ye Guan ini lebih jahat dari Kaisar pantang menyerah? Wanita dengan tanda lahir itu menatap Ye Guan dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Meskipun Xuan Zong tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Kaisar pantang menyerah, dia tetap memilih untuk melakukan apa yang diperintahkan. Dia berjalan ke arah Ye Guan, lalu berlutut dengan satu kaki, "Kakak." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia membantu Han Zong berdiri, dan kemudian menatap Kaisar yang pantang menyerah. "Senior, siapa kamu?" Kaisar yang pantang menyerah tersenyum dan berkata, "Teman muda Ye. Aku punya permintaan tanpa ampun." Ye Guandao berkata, "Senior, beritahu aku lihat." Dia tidak setuju. Dia bercanda. Meskipun orang ini telah jatuh, kekuatannya masih sangat menakutkan. Apa yang diminta pihak lain pasti luar biasa. Kaisar yang pantang menyerah memandang Ye Guan, si kecil ini baru saja mendapatkan tulang pantang menyerah dan akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk berintegrasi sepenuhnya. Oleh karena itu, saya ingin teman kecil saya melindunginya. Mendengar ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyipit, dia menatap ke cakrawala. Jelas sekali, ada orang kuat yang mengawasi dalam kegelapan. Mereka pastilah keluarga dan sekte dari para jenius muda yang baru saja terbunuh. Ye Guan bertanya, "Senior, bisakah kamu mengambil tindakan untuk membunuh An Xiao Xiao?" Kaisar yang pantang menyerah menggelengkan kepalanya, "Apa yang kamu lihat tentangku hanyalah ilusi. Keinginanku telah diintegrasikan ke dalam kehendak tulang yang pantang menyerah." Petik 2. Bukan kesadaran. Ye Guan tahu bahwa senior ini telah memberikan semua yang dia miliki kepada Sekte Han. Pada saat ini, Na Xuan Zong tiba-tiba berlutut lagi, kakak selamanya. Pantang menyerah.
Ye Guan terdiam. Jika diberi waktu, Sekte Han ini pasti akan menjadi orang kuat yang tiada taraf, lagi pula dengan tulang pantang menyerah dan kemauan abadi. Tentu saja Sekte Han ini lumayan. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan membantu Han Zong berdiri, dan kemudian berkata, karena kamu mengenali kakak laki-lakiku, maka aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Di sampingnya, Kaisar yang pantang menyerah tersenyum sedikit. Teman kecil Ye, jalannya bergelombang. Saya harap Anda segera sampai di sana. Di puncak jalan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menjadi tidak nyata. Ye Guan memberi sedikit hormat. Senior, berjalanlah perlahan. Kaisar yang pantang menyerah tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit dengan sedikit nostalgia di matanya. Dunia ini sebenarnya cukup bagus. Sayang sekali saya tidak bisa melihatnya lagi. Era saya sendiri juga sudah berakhir. Segera Kaisar yang gigih menghilang di depan beberapa orang. Kali ini benar-benar menghilang. Tidak ada lagi kaisar yang gigih di dunia. Ye Guan memandang Han Zong di depannya. Pada saat ini aura Han Zong masih menguat, tetapi nafas ini sangat tidak stabil. Selain itu, tubuh dan jiwa Han Zong belum sepenuhnya terintegrasi dengan tulang yang pantang menyerah. Butuh waktu. Ye Guan berbalik dan melihat ke langit. Pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah, dan kemudian aura kuat menyebar. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Jelas sekali, mereka ingin bersaing memperebutkan tulang Indomitable. Sekarang tulang pantang menyerah dan Sekte Xian belum sepenuhnya menyatu. Ini adalah waktu terbaik untuk bersaing. Ye Guan memandang Xuanzong, beritahu sukumu. Xuanzong mengangguk dengan cepat. Dia mengambil tanda khusus dan menghancurkannya. Lalu dia memandang Ye Guan, saudaraku, sukuku akan tiba di sana dalam setengah jam. 1 jam. Ye Guan memandang ke langit di kejauhan, aku akan menjagamu selama setengah jam. Zhang Zong bertanya, saudaraku, apa yang akan terjadi jika orang-orangku tidak bisa datang selama setengah jam? Ye Guan berkata dengan tenang, kalau begitu aku tidak lagi menjadi kakakmu. Tolong panggil aku Tuan Muda Ye, terima kasih. Sinbi, Kuch, kamu melihat ke langit dengan ekspresi serius. Keras hati. Tulang pantang menyerah ini terlalu berharga, dan Kaisar pantang menyerah telah menghilang sekarang, dan Sekte penyesalan dan tulang pantang menyerah belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, orang-orang kuat dalam kegelapan pasti tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Setengah jam, Ye Guan tetap diam. Bisakah kamu menahannya? Pada saat ini, Han Zong ragu-ragu, dan kemudian berkata, saudaraku, saudara perempuanku. Ye Guan memandang Han Zong, apakah adikmu sangat kuat? Han Zong memandang Ye Guan dan berkata dengan serius, sangat cantik. Ye Guan tercengang, ekspresi Lian Xuang dan mereka bertiga membeku. Ye Guan menatap Xuanzong, sial. Orang ini terlihat jujur dan jujur, tapi nyatanya dia tidak jujur sama sekali. Saat ini, kamu benar-benar menggunakan perangkap madu untukku? Pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba retak dan saat berikutnya aura kuat menyapu. Mata Ye Guan sedikit menyipit, tapi saat berikutnya, dia tertegun. Aura ini sangat lemah. Ekspresi Lian Xuang dan Zhong Shou di samping menjadi sedikit serius, dan Lian Xuang berkata dengan suara yang dalam, orang kuat di alam sejati. Ye Guan terdiam.
Setelah menjadi sasaran alam semesta sejati, ia merasa lemah mulai dari kaisar ilahi hingga ke bawah. Jelas sekali, kecuali alam semesta sejati, orang kuat setingkat kaisar ilahi jelas merupakan langit-langit di alam semesta lain. Sederhananya, meskipun peradaban seni bela diri di Guangxuan Universe tidak sebaik alam semesta nyata, namun sudah pasti tidak lebih buruk dari tempat lain. Setelah membaca ini, Ye Guan tiba-tiba sedikit rileks. Tampaknya memikirkan sesuatu, Ye Guan memandang Lian Xuang dan 3 lainnya. Pada saat ini, baik Lian Xuang dan Zhong Shou ragu-ragu. Lindungi Sekte Han, mereka ragu-ragu. Jika Anda ingin melindungi Sekte Han, mau tidak mau Anda harus membuat musuh dengan banyak kekuatan. Terlebih lagi, pihak mereka memiliki jumlah orang yang sedikit dan tidak memiliki keuntungan apapun. Jika kamu melindungi Han Zong, kamu akan menghadapi pertempuran berdarah. Dan saya baru saja bertemu Xuan Zong, jadi jika saya mengatakan saya memiliki perasaan padanya, itu pasti bohong. Tapi pergi begitu saja sepertinya agak tidak nyaman. Kamu melirik Lian Xuang dan yang lainnya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak membujuk. Bagaimanapun, ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Itu urusannya jika dia membantu Han Zong, dan urusan orang lain apakah orang lain membantunya atau tidak. Pada saat ini, wanita dengan tanda lahir itu tiba-tiba berkata, "Saya akan tinggal." Lian Xuang dan Zhong Shou memandang wanita dengan tanda lahir itu tertegun. Wanita dengan tanda lahir tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka telapak tangannya, dan formasi kuno tiba-tiba perlahan melayang dari telapak tangannya, dan akhirnya sampai di atas kepala Sekte Han. Formasi ini langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang mengalir turun, menutupi Sekte Penyesalan. Pembentukan, kamu melirik wanita dengan tanda lahir, sedikit terkejut di matanya. Dia bisa merasakan bahwa kemampuan pertahanan formasi itu sangat kuat. Di sampingnya, Lian Xuang tiba-tiba berkata, "Saya bersedia memberikan bantuan kepada Zhong Zong." Zhong Shou berpikir sejenak dan berkata, "Saya juga bersedia membantu." Mendengar bahwa Lian Xuang dan Zhong Shou bersedia untuk tinggal, Xuan Zong dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, saudara." Pada saat ini, orang kuat di dunia nyata telah tiba di depan Ye Guan dan yang lainnya. Dia melirik ke arah Ye Guan dan yang lainnya, lalu matanya tertuju pada Han Zong. "Serahkan tulangmu yang pantang menyerah, dan kamu akan hidup." Ketika Xuan Zong hendak berbicara, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Bisakah Anda memberi kami waktu untuk memikirkannya?" Pakar tingkat nyata menatap Ye Guan, "Jika Anda ingin menunda waktu, katakan saja." Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Mata pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya tiba-tiba menyusut. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya keemasan keluar dari segel tangannya. Bang, tiba-tiba, cahaya keemasan itu pecah, dan orang kuat di dunia nyata itu langsung terbang ratusan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya hancur. Hampir pada saat yang sama, sebuah pedang melintas di antara alisnya. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, Lian Xuang dan 3 orang di sampingnya dipenuhi rasa tidak percaya. Langsung membunuh orang yang benar-benar kuat, Ye Guan juga terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia bergerak setelah terobosannya. Dan dalam serangan pedang tadi,
dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, hanya 20 pedang, dan dia tidak menggunakan niat pedang yang tak terkalahkan dan kekuatan pedang yang tak terkalahkan. Namun, meski begitu, dia bisa dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik sungguhan. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya sendiri. Di samping itu, Lian Xuang dan Zhong Shou sama-sama terkejut saat ini. Mereka tahu bahwa Ye Guan sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Guan bahkan bisa membunuh ahli dunia nyata dalam sekejap. Ini sangat mengejutkan mereka. Wanita dengan tanda lahir itu melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menengadah ke langit dengan ekspresi tenang. Dia tahu ada banyak orang yang diam-diam di sana. Godaan untuk pantang menyerah terlalu besar, dan banyak orang pasti tidak akan menyerah begitu saja. Setengah jam, Ye melirik ke arah Han Zong di samping. Pada saat ini, Han Zong masih menyatu dengan tulang yang pantang menyerah, dan aura yang memancar dari Han Zong masih tumbuh dengan gila-gilaan. Itu sudah sangat kuat sehingga sedikit tidak normal. Dapat dikatakan bahwa jika Xuan Zong dapat mengambil tindakan sekarang, orang yang kuat di alam nyata pasti bukan lawannya. Dan setelah terintegrasi sepenuhnya, kekuatannya tak terbayangkan, tertawa, di langit, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, seorang pria berbaju hitam keluar. Begitu pria berbaju hitam keluar, Ye Guan mengerutkan kening. Ini bukan keadaan sebenarnya, dia tidak bisa melihat keadaan pihak lain. Pihak lain tidak memiliki nafas sama sekali. Seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Ye Guan terdiam. Orang kuat sejati ada di sini. Pria berbaju hitam menatap Ye Guan. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan di mana dia mendarat, ruang dan waktu tiba-tiba meledak. Tertawa, di depan Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, segel kepalan tangan menyapu. Ye Guan menikam dengan pedangnya. Masih 20 pedang, ledakan, sepotong cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dalam sekejap, Ye Guan mundur 100 kaki jauhnya. Pria berbaju hitam tidak mengincar Ye Guan. Sebaliknya, dia berbalik dan meninju Han Zong di kejauhan. Tapi saat ini, Zhong Shou dan Lian Xuang tiba-tiba berdiri di depan Han Zong. Zhong Shou meraung dengan marah, dan tombak di tangannya teracung seperti naga petir. Lian Xuang juga menunjuk satu sama lain, dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ujung jarinya. Ledakan, saat ledakan yang memekakkan telinga terdengar, Zhong Shou dan Lian Xuang langsung terbang. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba menyinari pria berbaju hitam. Ledakan, ruang di sekitar pria berbaju hitam itu hancur, dan dia mundur dengan keras. Setelah pria berbaju hitam berhenti, dia menoleh untuk melihat wanita dengan tanda lahir di sampingnya. Dia menatap wanita. Dengan tanda lahir itu, dengan tatapan serius di matanya, guru ilahi kuno. Pada pria berbaju hitam dan tidak berkata apa-apa. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, ruang dan waktu di depan wanita dengan tanda lahir itu tiba-tiba terbelah. Namun pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba datang. Ledakan, waktu dan ruang di depan wanita bertanda lahir itu tiba-tiba hancur. Ye Guan dan wanita bertanda lahir itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Tetapi ketika mereka mundur,
pria berbaju hitam itu bergegas maju lagi. Ye Guan sedikit menyipitkan matanya dan menusuk dengan pedangnya. 25 pedang, ledakan, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dalam sekejap, Ye Guan dan wanita dengan tanda lahir itu mundur ratusan kaki lagi. Tapi pria berbaju hitam juga mundur 100 kaki jauhnya. Pada saat yang sama, ruang dalam jarak hampir 1000 kaki di sekitarnya telah retak menjadi bentuk jaring laba-laba yang sangat menakutkan. Setelah Ye Guan dan wanita bertanda lahir berhenti, dia menatap pria berbaju hitam di kejauhan, lalu bertanya, "Nak, di negara bagian apa orang ini?" Wanita dengan tanda lahir itu melirik pria berbaju hitam, dan lalu berkata, "Dia bisa melawanmu." 25 pedang yang ditumpangkan membuktikan bahwa dia telah mengembangkan tubuh yang abadi, yang berarti bahwa dia berada dalam kondisi manusia yang abadi. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu 10 tingkat lebih tinggi dariku, tidak heran kamu bisa menahan pedangku." Wanita dengan tanda lahir itu memandang Ye Guan dan mengerutkan kening. Dia curiga pemuda ini sedang pamer. Di kejauhan, pria berbaju hitam itu melirik ke tangan kanannya. Ada bekas pedang yang dalam di tinjunya. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan menatap Ye Guan. "Kamu berada di alam kesengsaraan kecil." Pria berbaju hitam itu menyipitkan matanya dan terkejut. Pemuda di depannya 10 tingkat lebih rendah darinya. Tapi itu bisa menyakitinya, monster yang menakutkan. Pria berbaju hitam mengepalkan tangannya dan menatap ke arah Ye Guan. Tepat ketika Ye Guan mengira dia akan mengambil tindakan, pria berbaju hitam itu tiba-tiba berkata, "Permisi." Di ujung langit, tulang yang pantang menyerah ini, tidak lebih. Dia di sini untuk merebut harta karun itu, bukan di sini untuk mempertaruhkan hidup Anda. Pemuda ini benar-benar monster, dan sepertinya ada bos besar di belakangnya. Jika dia terus bertarung, bahkan jika dia menang, lelaki tua itu pasti akan datang untuk mengalahkannya. Di balik setiap monster kecil yang tiada taraf, pasti ada monster tua yang tiada taraf, atau bahkan sekelompok dari mereka. Ini pantang menyerah, jadi jangan biarkan begitu saja. Melihat pria berbaju hitam melarikan diri, Ye Guan dan yang lainnya tercengang. Mengapa dia melarikan diri saat dipukuli? Ye Guan juga sedikit bingung. Kenapa dia berhenti bertarung setelah dipukul? Dia juga ingin berdiskusi baik dengan orang kuat dari alam manusia abadi. Pada saat ini, wanita dengan tanda lahir di sampingnya tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak. Ye Guan memandang wanita dengan tanda lahir itu, dan wanita dengan tanda lahir itu berkata dengan suara yang dalam, "Ada lebih banyak orang kuat yang datang." Ye Guan mengerutkan kening. Jelas sekali, berita bahwa Sekte Han memperoleh tulang pantang menyerah pasti sudah menyebar. Ye Guan memandang Han Zong. Pada saat ini, Han Zong telah mencapai momen kritis. Jika diganggu saat ini, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Xuan Zong juga sedikit cemas saat ini, tidak dapat berkonsentrasi untuk menyatu dengan tulang yang pantang menyerah. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Xian Zong." Xian Zong memandang Ye Guan, dan Ye Guan tersenyum dan berkata, "Luangkan waktu yang baik untuk berintegrasi dengan tulang yang pantang menyerah. Jangan khawatir tentang hal-hal lain." Zong merasa lega. Dia mengangguk, "Oke, saudara." Saat dia mengatakan itu,
Dia perlahan menutup matanya dan berkonsentrasi untuk menyatu dengan tulang yang pantang menyerah. Ye Guan menoleh dan melihat ke arah langit, ekspresinya tenang. Ledakan, pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di langit, dan saat berikutnya, aura kuat menyapu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Lian Xuang dan Zhong Shou tiba-tiba menjadi sangat serius. Saat berikutnya, seorang lelaki tua tiba-tiba keluar. Setelah lelaki tua itu keluar, dunia mulai berfluktuasi. Seorang pria kuat dari alam abadi duniawi, mata lelaki tua itu dingin. Daluo Tianzong sedang melakukan sesuatu. Kalian semua bisa segera keluar. Suara itu jatuh, dan ratusan orang bergegas keluar. Di antara mereka, ada total 12 orang kuat di alam manusia abadi. Dan ada lebih dari 100 orang berkuasa di alam nyata. Di bawah, di samping Ye Guan, Lian Xuang berkata dengan suara yang dalam, Tianbu, Daluo Tianzong, adalah musuh bebuyutan klan Han. Ye Guan mengerutkan kening. Pada saat ini, lelaki tua yang keluar tiba-tiba menatap Ye Guan. Jika kamu tidak keluar dalam 3 tarikan napas, maka kamu tidak akan pernah keluar. 1. Ji, pada saat ini, seberkas darah melintas di lapangan, tenggorokan lelaki tua itu terbelah, dan darah keluar. Pembunuhan instan, di belakang lelaki tua itu, berdiri seorang lelaki berbaju hitam memegang sabit. Ye Guan juga tercengang. Pria berbaju hitam memandang Ye Guan, memberi sedikit hormat, dan berkata dengan suara serak, Nyonya punya penjelasan. Jika Anda berada di tingkat ke-10, Anda akan dikalahkan oleh Tuan Muda. Dan jika Anda berada di atas tingkat ke-10, orang tuamu akan dipukuli. Ekspresi Ye Guan membeku. Bersambung.